Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke, kali ini kita kedatangan servisan lagi dari seseorang. Ya, dia mengirimkan bor cordless merek Bosch GSB 120 Li kalau nggak salah ya. Jadi keluhannya itu katanya sih infonya awalnya macet. Nah, kemudian saya cek tuh nggak macet ternyata. Ya, dia sih bilang infonya katanya itu motornya atau dinamonya itu macet, rusak, dan gearboxnya juga rusak. Terus udah dibongkar tapi nggak selesai. Tapi ya sudahlah, saya terima, kirimkan saja ke alamat yang saya kirim. Oke, setelah datang kita cek terlebih dahulu seperti ini kondisinya. Dan memang setelah saya cek itu antara gearbox dan motor mungkin ada kendala. Kita akan lakukan pengecekan di area gearbox terlebih dahulu karena info dari si ownernya ini gearboxnya sudah dibuka, minta dicek lagi apakah ada salah dalam pemasangan. Oke, di sini kita langsung saja pretelin komponen gearbox yang ada di cordless ini ya. Untuk Bosch seri brand yang Bosch ini beda ya dengan yang generik ya, yang biasa, yang harganya mungkin agak lebih murah ya, karena memang di sini build quality-nya untuk Bosch ya kalau menurut saya sih oke lah, bagus lah gitu ya. Oke, setelah itu kita copotkan saja satu persatu untuk komponen gearboxnya. Siapa tahu ada benda asing yang terselip ketika proses pemasangan di owner, atau memang posisinya memang terbalik. Oke, gini kita cek, kita lepaskan gearnya satu persatu. BTW untuk bor cordless ini tegangannya 12 volt. Memang kebanyakan orang lebih memilih brand ini karena apa ya? Karena satu, mungkin sudah familiar. Keduanya, mungkin build quality-nya juga bagus. Dan kemudian kenapa mereka lebih milih untuk diperbaiki, karena harganya itu masih sangat tinggi sih untuk cordless di kelasnya. Oke, lanjut kita pengecekan gear ya, masih tentang di area gearnya. Di sini setelah saya bongkar memang tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau memang salah pasang, semuanya dalam kondisi normal dan masih bersih juga ya. Oke, ada kecurigaan katanya sih macet. Setelah saya cek itu sebenarnya bukan macet, karena memang sistemnya si gearboxnya dari Bosch ini dia ada apa ya, namanya tuh one wheel gear. Artinya dia gearnya itu nggak bisa diputar dari luar atau dari cakbor, tapi dia bisa memang langsung dari dalam. Jadi ketika kita putar dari cakbornya itu memang kayaknya macet, tapi itu bukan macet, itu adalah sistemnya dia gitu ya. Sistemnya dia yang memudahkan kita untuk memasang mata bor, obeng. Jadi kita nggak perlu menahan gitu, nggak perlu menahan, karena kan dia kan cakbornya kan keyless ya, jadi nggak perlu menahan. Beda dengan motor gearbox dari brand generik itu, kalau diputar ya dia muter juga gitu sampai ke bagian motor. Oke, setelah kita lakukan pengecekan pemasangan, kemudian tidak ada kendala, kita rapikan dan kita step kedua yaitu pengecekan di dinamo atau motor. Di sini memang setelah saya cek diberikan tegangan dari baterai dan drive-nya itu nggak respon, dan langsung kita eksekusi untuk pembongkaran. Jadi sih setelah saya bongkar nih ya, saya menyarankan ke ownernya untuk mengganti si dinamo karena memang kondisinya sudah hampir 80% parah lah dan harus diganti sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi si ownernya itu tetap nggak mau, minta diperbaiki aja gitu ceritanya. Karena apa, dia lebih mengutamakan si komponennya itu komponen bawaan, meskipun itu ya di rekondisi. Oke, nggak masalah, ini kita coba untuk perbaiki. Oke, setelah itu kita bongkar di bagian belakangnya di carbon brush, dan ternyata ini dia yang menyebabkan bukannya macet sebenarnya ya. Ini carbon brushnya memang sudah habis sampai kemakan di kuningannya itu, tembaganya sudah kemakan juga.
kemudian kita coba bongkar lagi sampai nanti ke dalam, dan di sini slip ring ya atau cincin kamutatornya itu sudah kemakan banyak juga. Jadi awalnya memang saya merekomendasikan untuk mengganti saja dengan brand yang lain atau dinamo yang lain gitu. Tapi tetap sih diperbaiki saja Om. Ya sudah, oke. Lanjut kita ke pembersihan ya. Pembersihan itu karena harus membongkar gear, jadi susah juga kalau misalnya gearnya dibuka. Jadi step untuk membongkar gear itu seperti ini cara saya, karena saya belum punya tracker buat copot si gearnya itu. Jadi kita panasi dulu ya dengan menggunakan blower torch atau misalnya apalah gitu. Kemudian setelah panas, jangan terlalu sampai merah, kita pukul seperti ini supaya nanti kita bisa menjebloskan si rotor itu sampai bawah. Nah, setelah posisinya sudah rata dengan asnya, kita tambahi dengan as yang lebih kecil. Di sini saya menggunakan mata tuner karena memang diameternya itu 3 mm pas ya, jadi lebih kecil daripada diameter asnya si rotor. Oke, setelah lepas seperti ini kita diamkan saja, nggak usah perlu diapa-apain biar posisinya itu nggak berubah ya. Nanti ketika pasang di as rotornya juga nggak ada perubahan dari diameter. Oke, setelah kita cek di sini memang kotornya kotor normal, nggak ada gram besi juga, jadi nggak yang menyebabkan macet. Ini dia cincin kamutator yang sudah aus tadi. Jadi untuk perbaikannya ini saya cukup di amplas, di gerinda, di amplas, kemudian nggak bisa sampai mulus sih, tapi bisa nanti diperbaiki. Oke, setelah saya order ini untuk holder carbon brushnya, bentuknya memang beda ya, tapi ini bisa dipakai, sifatnya universal, bisa dipakai untuk seri Dinamo RS550 kalau nggak salah sih ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya teman-teman nanti merekondisi seperti ini juga, kalau misalnya mentok atau misalnya berlebih atau apa, itu harus ada yang dikurang-kurangi. Biasanya plastiknya mungkin ada yang lebih atau misalnya lebih besar, tapi diameter sih sama ya, diameter sama, universal dan umum. Oke, step yang selanjutnya kita lakukan pemasangan holder brush beserta carbon brushnya. Ini harganya murah kok, sekitar 17.000 lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita browsing untuk satu unit dia dinamonya itu, saya lihat di all shop yang oranye itu sekitar nggak sampai 50.000 gitu, sampai 50.000. Ya kalau misalnya nanti teman-teman ada mendingan saya beli ya, memang mendingan beli gitu, mendingan beli baru dan tinggal PNP tinggal pakai. Oke, lanjut kita ke pemasangan dan perakitan sampai selesai. Setelah selesai nanti kita coba untuk di tes running di dinamonya. Oke, kita kondisikan saja. Di sini memang sebenarnya teki-nya itu agak lumayan banyak supaya nanti hasilnya nggak macet, terus putarannya juga lancar, karena maklum lah habis dibongkar terus kita kembalikan lagi kondisinya. Oke, lanjut kita ke pengetesan. Di sini saya menggunakan driver bawaannya ya. Kita tes di sini dan ternyata berhasil ya. Untuk putarannya juga agak sedikit melambat ya, mungkin karena memang sudah dibongkar, tingkat kelancarannya juga agak berkurang, tapi overall oke, di sini bisa dipakai. Baik, setelah itu kita rapihkan di sini. Untuk bagian tutup belakang kita rapatkan serapih mungkin, dan untuk keling-kelingannya atau klem-klemannya kita rapihkan lagi. Dan just info aja, kalau misalnya memang sudah pernah dibuka, jadi untuk buka yang kedua kalinya tuh saya rasa ya nggak rekomendasikan lah, jadi mendingan beli baru lagi. Jadi kalau misalnya udah dibongkar terus dibongkar lagi ya ada kemungkinan ya rusak gitu. Oke, ini dia hasil dari perbaikan untuk dinamonya sampai di sini. Nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemasangan gearbox. Jadi durasinya memang video ini agak lama, 15 menitan. Jadi harapannya kalau misalnya ada informasi yang detail, yang saya usahakan supaya informasinya itu sampai ke teman-teman semua. Oke, lanjut ke pemasangan gear. Di sini untuk metodenya yang saya lakukan adalah dengan menggunakan ragum atau cekam atau catok.
bisa juga sih dipukul, tapi saya nggak cobain dipukul karena takutnya bengkok atau apalah gitu. Kalau misalnya bang saya nggak punya ragum, diketok bisa nggak? Bisa, tapi pukulnya hati-hati gitu, jangan sampai nanti asnya bengkok nanti malah gagal. Di sini saya menggunakan ragum ya, ragumnya DIY jadi nggak beli. Jadi saya buat ragum ini yang kira-kira bisa dipakai untuk pekerjaan multitasking. Jadi saya juga ada ragum, cuman ragum bench agak besar. Jadi saya yang bikin yang kecil versi ini ya untuk kerjaan-kerjaan ringan yang bisa ditaruh di atas meja. Oke, setelah itu kita press saja. Kembalikan kondisinya seperti semula sebelum kita melakukan pembongkaran untuk jarak dari si rumah gearboxnya, rumah motornya sampai ke gearbox. Oke, kalau misalnya di sini kurang masuk, kita tambahin bos atau bisa pakai mur atau pakai kunci sok yang agak kecil. Intinya supaya untuk ditekannya lagi biar lebih masuk ke dalam tanpa mentok si asnya ke ragum. Oke, sampai sini mungkin sudah cukup ya, karena kondisi bawaan, kondisi awalnya itu jarak tentu seperti ini. Ini keras sih, jadi kalau misalnya mau dipukul juga agak lumayan. Jadi kalau dipukul kan nanti kan tenaganya nggak konstan ya, khawatirnya nanti gearboxnya ada yang pecah, ada yang patah, atau misalnya AC bengkok. Oke, setelah itu kita lanjut ke proses pengetesan dulu sebelum nanti kita perakitan di bagian cover. Kita lihat dulu untuk akselerasinya. Jadi kalau misalnya ya sedikit menuju ke normalan sih masih worth it ya kalau menurut saya lah. Oke, di sini dites. Oke, untuk putaran low speed dan high speednya, kemudian untuk kanan dan kiri juga sudah normal. Baik, di sini memang sudah oke. Kalau menurut saya tinggal kita rakit ke covernya saja. Oke, ini kita singkirkan terlebih dahulu dan gearboxnya kita berikan grease ya supaya posisi putarannya tuh lumayan lancar. Oke, setelah itu kita rakit saja di cover. Seperti biasa untuk cover posisi yang ideal kalau menurut saya itu ada di posisi seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ada punya cara lainnya silakan monggo, nggak perlu mengikuti step video, yang penting nanti endingnya adalah hasilnya oke. Oke, lanjut ke pemasangan drivernya ya. Di sini PWM sih sebenarnya, PWM untuk mengatur putaran arus si DC. Oke, kita ke pemasangan lightnya, ke lampunya dulu. Agak lumayan tricky di sini, kabelnya harus dirapikan. Ya, gimana caranya biar rapi ya kan, supaya nanti hasilnya maksimal. Oke, lanjut kita setelah rapi kita pemasangan trigger buat perpindahan selektor ya, perpindahan kanan dan kiri keyboardnya. Kemudian drive-nya tinggal kita posisikan ke posisi yang memang sudah ada slotnya atau memang sudah ada posisinya di situ. Kemudian untuk bagian elektrikal di kabel plus dan minus. Oke, kalau misalnya nanti teman-teman mendapatkan hasil putarannya terbalik dari yang semestinya ya, ini tinggal diputar aja posisi gearboxnya atau posisi motornya. Oke, lanjut kita ke pemasangan cover tutup untuk proses akhir. Setelah itu kita tes dulu nih ya sebelum dibaut. Tes dulu dibaut. Oke, hasilnya seperti apa, dan udah normal sih kalau menurut saya. Untuk torsinya dapet, mungkin untuk posisi skru, posisi bor, posisi tembok juga sudah normal. Oke ya, tinggal kita proses penyekruan untuk mengikat kedua cover. Oke, mungkin itu saja ya video yang bisa saya sampaikan sebagai informasi, karena memang durasinya juga lama. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, silahkan layangkan di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di like, di share, dan di subscribe channel ini. Saya Oci85 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.